Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin, Indo di Toronto, dan hari ini gue bersama partner gue. Juliana, halo, ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Iya, kita berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Yul ya. Betul. Iya, dan Ini apalagi pandemi udah setahun 7 bulan loh, Win. iya, dan kita dengar katanya di Indonesia udah mulai recover ya, nilai Hmm. jumlah jumlah kasus COVID-nya udah menurun banyak ya. Ya itu Mhm. puji Tuhan banget ya, udah bisa turun ya. Ya, betul. Dan kita juga udah ngedengar, udah banyak informasi bahwa banyak ya dari teman-teman kita yang udah lagi pada berangkat ke sini nih lewat jalur sekolah, udah banyak yang landing nih di sini. Jadinya Mhm. udah petanda yang baik kan, ya nggak? Mhm. Gitu. Student-student juga udah pada balik kan katanya ya. Iya, betul, betul. Baik Jadi yang ya, baru tahun ajaran ini maupun yang kemarin sempat pulang karena mereka pada betul, online atau stok gitu ya. Aku nggak terlalu jelas juga. Tapi konon ya mereka udah pada balik semua. betul. Ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, karena ini berkaitan dengan video kita yang beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan duka tinggal di Kanada ya Hmm. dari segi iklim. Nah, ada yang bertanya kepada kita, Yul. Nah, jadi kita Hmm. akan bahas nih pertanyaannya ya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya bagi teman-teman untuk subscribe, like, and comment, dan juga bantu sebarkan jika kalian merasa video ini bermanfaat. Ya, oke. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Yul. Waktu itu kan kita bahas mengenai duka tinggal di Kanada dari segi iklim ya, karena di Kanada Hmm. ini iklimnya tuh kalau udah lagi winter kan ekstrim banget nih ya. Nah, Hmm. ada yang bertanya ya, jadi bagaimana nih persiapannya kalau harus menghadapi winter? Nah, waktu pertama nih di belakang kamera ketika kita diskusi, pas gue bilang, ini kita bisa jawab pertanyaannya. Lo kan nanya ke gue tuh, apa yang harus dipersiapkan ya? Bingung kan lo? Hmm. Karena kita sudah mungkin lebih dari 5 tahun Yul tinggal di sini Yul. Jadi Udah udah rutin udah Yul. udah by default gitu. Iya, gitu. Tapi bagi mereka yang mungkin lagi nonton dari Indonesia, ya mungkin itu kan salah satu ketakutan mereka kan, bener nggak? Ketika mereka Mhm. mendengar Kanada, pasti kata keywordnya apa sih? Salju dingin gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas deh ya ke ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita ini ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari yang namanya Florence Teti ya. Dia bertanya, boleh nggak share tentang persiapan apa saja yang harus dilakukan menjelang winter? Nah, oke. Kita akan membahas dalam beberapa poin ya. Nah, tapi poin yang paling pertama ialah tentu saja dari segi baju, dari segi pakaian, yo. Nah, menurut lu gimana tuh persiapan pakaiannya kalau winter? Ya, aku setuju karena nanti poin-poin kita berikutnya itu lebih ke spesifik karena nggak semua orang akan mengalami atau harus mempersiapkan hal itu Hmm. karena situasi kehidupan mereka itu berlainan. Tapi kalau soal baju kan semua orang perlu berpakaian ya gitu. Hmm. Jadi ini akan efek semua orang yang tinggal di Kanada gitu. Maksudnya dia mau mau dia tinggalnya di mana, dia status sosialnya bagaimana, tingkat finansial dia kayak gimana gitu, itu kita semua harus, maksudnya menjelang winter, persiapan utamanya adalah perlengkapan perang dalam artian baju dan sepatu dan topi lah kalau kita bilang utama ya. Tapi kalau misalnya kayak yang tutup kuping, yang apa itu mungkin kita boleh kategorikan sebagai aksesoris gitu ya. Tapi topi, kupluk, sarung tangan, jaket dan celana dan sepatu. Hmm. Ya, itu sesuatu yang wajib ya. Persiapannya mungkin Win, aku udah bahas juga sih panjang lebar kan kalau kamu ingat Hmm. di video kita yang suka duka itu Hmm. ya. Kalau udah lama di sini ya aku bilang itu udah otomatis begitu cuaca udah mulai bergeser kayak sekarang kan ya udah mulai dingin-dingin walaupun belum belum winter tapi kan udah fall kan berarti udah mulai dingin gitu. Nah, otomatis lemari baju kita pun udah Iya. berganti haluan juga gitu kan. Hmm. Maksudnya ya kalau kamu tipe yang rajin atau mungkin karena tempatnya juga kecil ya wardrobe-nya itu akhirnya mau nggak mau ya itu disirkulasi kan. Hmm. Baju-baju yang tipis-tipis, yang kaos-kaos sudah kamu singkirkan, otomatis itu keluarin sweater-sweater gitu. Jadi udah otomatis. Terus kalau orang dewasa berhubung kita udah tidak berkembang, ya maksudnya paling menggemuk lah kayak gua gitu ya. Tapi maksudnya Hmm. untuk size ukuran kan nggak drastis seperti anak kecil gitu loh. Hmm. Dia once tahun depan dia udah mungkin udah nggak bisa pakai. Tapi tetap kita sebagai orang dewasa kita juga mesti ngecek. Hmm. Maksudnya jaket kita yang tahun lalu itu
kita nyimpennya baik nggak gitu loh. Sekarang kalau udah mau menjelang itu, nah paling ya harus dikeluarin gitu loh, terus dicek perlu dicuci lagi nggak, atau kondisinya masih memadai nggak untuk dipakai, apa perlu beli yang lain gitu ya kan. Termasuk juga sepatu, kan sama, sepatu juga ukurannya kan kita nggak yang, oh tadinya pakai 37 tuh tahun depan pakai 38 kan, atau 39 kan nggak mungkin. Mungkin size masih sama, tapi cek lagi, masih bagus nggak? Apalagi untuk teman-teman yang kerjanya tuh harus commute, harus pergi gitu ya. Nah, kayak aksesoris tambahannya itu loh, Win, yang kayak kawat-kawat di bawahnya itu, apa masih cukup tajam gitu kan? Siapa tahu udah tumpul kan, apa perlu diganti. Jadi mungkin persiapan, kalau aku sih kayak gitu, Win. Aku wardrobe-ku udah pasti ganti gitu ya. Jaket aku keluarin, walaupun aku pasti inget lah, maksudnya jaket kita kan taunya kita punya yang ini aja. Perlu ditambah lagi nggak, apa udah cukup gitu loh. Jadi, dan sama graduate juga, dari mulai yang cuman kayak hoodie biasa gitu kan, sampai yang mungkin model kayak jas hujan, sampai nanti menjelang itu ya udah makin tebal, nanti makin tipis lagi kayak gitu loh guys. Gitu. Jadi kalau aku sih aku ngecek ya, kalau untuk aku dan suami saya untuk yang dewasa, kita ngecek perlengkapan kayak jaket, kupluk kita, sarung tangan, sepatu apa perlu ditambah atau mungkin perlu dicuci lagi apa bagaimana gitu. Nanti untuk topik yang anak nanti di terakhir aja gitu ya. Gitu. Kalau gue sih kayak gitu, Win, kalau soal pakaian. Kalau lu gimana? Sebenarnya sih gue cukup mengerti lah ya akhirnya kalau sampai ada orang yang bertanya dari Indonesia ya, karena gue juga ngalamin hal yang sama, Yul, ketika mau berangkat ke Kanada juga sama gitu ya. Karena blank kan? Blank dan paranoid, udah mikirin ketakutan dinginnya banget gitu kan ya. Tapi setelah kalau dijalanin ya, sebenarnya kalau kita misalkan datang gitu, landing di bulan summer gitu ya, atau di early falls lah gitu ya, itu proses untuk menjadi dinginnya itu gradually kok, nggak langsung drastis dingin, bener nggak? Jadi slowly, jadi tubuh kita masih ada kesempatan buat adjust gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kayak udah nih falls nih, kita saat ini lagi di falls dan udah lagi mau menjelang winter juga, masih jaketnya juga masih yang tipis-tipis aja lah, ya nggak? Bener nggak? Kurang lebih seperti itu. Dan yang penting malah kalau lagi falls begini mah jaketnya yang penting waterproof ya, kalau menurut gua, bener nggak? Karena ya masih kan? sering hujan ya, Masih sering atau hujan, gerimis betul. gitu, Iya. atau angin. Jadi Betul. windbreaker itu malah lebih berguna gitu ketimbang Betul. pakai, maksudnya masih fall tapi udah pakainya yang tebal-tebal yang bulu-bulu gitu loh. Nanti kepanasan, bukan Iya. kenapa-napa, nanti kepanasan soalnya. Iya. Jadi malah lebih ke yang lebih agak tipis, mungkin dalemannya ya, mungkin pakai lebih tebal. Jadi once, kayaknya kok malah kepanasan, bisa langsung buka gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, terus yang kedua juga kalau pakai jaketnya yang udah terlalu tebal diliatin orang nanti. Nggak apa-apa sih, maksudnya memang ada orang, maksudnya ada lazim sekali lah, maksudnya ada orang yang tingkat tahan dinginnya itu lebih nggak kuat seperti orang in general gitu. Tapi ya itu kuncinya itu mendingan overdress ya guys, mendingan overdress, tapi make sure bisa yang dibuka, jangan yang nggak bisa dibuka juga. Itu kan nanti kalau kepanasan kan nggak lucu juga. Tapi maksudnya gini, misalnya kamu in doubt ya, ragu-ragu, aduh kata Ciutan waktu itu di video itu katanya ini nanti kepanasan gini, tapi gue ragu-ragu nih ya, jadi gue mesti pakai yang mana misalnya gitu ya. Mendingan kamu tuh lebih bawa overdress gitu, overdress dalam artian pakai mungkin 2 lapis gitu, atau pakai bawa shawl juga misalnya gitu kan. Jadi once kalau kepanasan kamu bisa copotin, simpen di tas, ketimbang kayaknya enggak lah gitu, terus udah biasa aja nih ya, sweater gini doang kan, sekali lagi baru nih misalnya gitu, mau show off gitu ya. Habis itu ya namanya Kanada tuh begitulah guys, paginya gini ya, nanti siangnya lain, malamnya lain lagi gitu. Istilahnya layering, ya. Layering, iya gitu. Jadi daripada misalkan pakai satu kaos terus jaketnya tebal banget, nah itu malah susah jadinya nanti kalau kepanasan, buka kedinginan. Mendingan kaos tipis, pakai sweater, baru pakai jaket gitu, layering gitu ya. Iya, nah jadi begitu sih kalau menurut gue ya, ada gradualnya, tahapnya, jadi nggak usah terlalu panik dulu gitu ya menghadapi winternya. Terus yang kedua, kalau setelah berapa tahun, bener loh, gue dengar dari beberapa teman yang udah di sini, tubuh kita nanti akan adjust gitu loh dengan kondisi weather yang ada di Kanada, lama-lama akan cukup biasa ya untuk menahan dingin ya. Jadinya gue ngeliatnya gini, Yul, gue perbandingan gue tuh gini. Dulu waktu gue pertama datang itu kan winter tuh, gue udah pakainya super heboh, bahkan sampai gue pakai aksesorisnya lengkap banget, sampai pakai shawl gitu ya, pakai tutup kuping gitu ya. Nah terus akhirnya setelah berapa tahun males,
gue pakai sial lagi. Gue males kadang-kadang pakai tutup kuping. Gue pakai kupluk yang bisa pelorotin sampai ke bawah ke kuping aja udah cukup gitu. Jadi nggak ribet gitu. Ya, itu bisa jadi sih, bisa jadi karena maksudnya gini lah, sama aja untuk segala sesuatu dalam hidup ini, begitu kita tidak pernah, terus kita baru mau, itu kita precautionnya kan tinggi sekali ya. Jadi udah heboh gitu loh. Nah, once kita udah conquer, kita udah bisa, udah tahu, udah bisa antisipasi, mau nggak mau tuh di mindset kita juga udah lain ya kan Win. Begitu mindset udah lain tuh actionnya juga lain lah gitu. Tapi yang udah pasti nih ya, maksudnya yang secara apa ya bilangnya ya. Karena kan aku at least ya, kalau aku berarti udah 11 tahun di sini, berarti kan aku at least 10 winter. Benar nggak? Aku udah ngalamin 10 winter. 2 winter kemarin itu memang light sekali, mild sekali. Winter kita, 2 kali yang terakhir kemarin itu. Mild gitu. Enak banget lah gitu in term of like harus shovel atau snowstormnya yang kayak gimana itu termasuk yang mild. Kemudian seperti kamu bilang tubuh kita tuh bisa adjust karena kan gradually juga. Jadi gini guys, ceritanya tuh gini. Ini kita lagi di fall nih ya, bulan Oktober ini lagi fall. Sebelumnya kan summer. Katakan summer itu derajatnya itu 26, 27 atau 30 deh ya. 30. Terus dia terjun ke fall nih, langsung drop 5 derajat gitu, ke 20. Hari pertama itu kita pasti dingin gitu. Kalian bayangin dari 30 drop ke 25 itu kan dingin. Terus besoknya nih dia stay di 25 atau 24 atau bahkan naik ke 27. Itu kita udah biasa aja gitu. Nah, sama once winter pertama kali dia drop sampai ke 15 misalnya gitu ya, itu dinginnya sampai yang mungkin sakit kalau kamu keluar gitu. Tapi ya udah besoknya turun terus kan, turun terus sampai ke 10 gitu ya. Begitu once dia balik 15, anget. Celana pendek kan orang-orang di Kanada ini. Jadi bulan Maret itu, April itu kalau apalagi kan ada istilahnya Indian summer ya. Indian summer itu terjadinya di winter. Jadi dari periode winter itu tahu-tahu ada hari itu hangat banget. Jadi mereka bilangnya summer Indian summer ya, kayak gitulah ya kamu cek. Nah itu ya udahlah, pokoknya kalau ada sirkulasi yang seperti itu ya, siklus yang kayak gitu, yang tadinya dingin drop terus atau naik lagi. Nanti once naik ke yang itu ya, yang tadinya dulu mungkin kedinginan, ya ampun kepanasan. Udah pada celana pendek kan gitu. Iya. Jadi jangan takut gitu. Badan kita bisa diajar, mungkin Tuhan sudah bikinnya seperti itu ya. Gitu. Iya. Iya, paling mungkin tipsnya buat menghadapi winter kalau dari segi pakaian tadi ya, yang penting kita proper clothing aja. Kalau setiap kita pergi, kita cek dulu weather pagi hari ya kan. Makanya penting banget tuh di sini handphone kita tuh punya apps yang buat ngecek weather ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu perlu gitu ya, ya kan apps itu gitu. Nah, itu salah satu yang bikin gue aneh juga Win waktu pertama pindah Kanada. Iya. Jadi ngecek weather app itu udah kayak kita sehari makan 3 kali itu loh guys. Itu umum banget dan memang cek gitu. Bahkan small talk-nya orang Kanada itu kalau ketemu itu yang ngomongin cuaca. Ya kan kalau kita di Indo kan kalau ketemu apa kabar lu? Udah makan belum? Makan yuk gitu kan, kayak gitu kan, makan. Atau kalau ya ketemu abang-abang atau apa kan, ya bang, baik bang, jualan laku kan gitu ya, small talk-nya. Kalau di sini it's nice weather right, atau yesterday is so cold, like seputar cuaca guys. Iya. Oke, ya penting untuk cek apps-nya. Kalau nggak nanti salah kostum bisa berabe gitu ya. Nah, terus yang kedua juga mungkin nih dari segi tips juga nih, tips untuk kalau mau beli pakaian winter ya, kita udah pernah diskusiin kan sebelumnya ya. Tapi ini nggak apa-apa sedikit disinggung. Kalau mau beli pakaian winter dengan cara berhemat, kita belilah di akhir musim winternya nanti. Ketika udah mau musim spring dan summer. Nah, biasanya tuh diobral, dicuci gudang. Bener nggak? Betul. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu tuh. Itu tips yang gua rasa sih hampir semua ya dari kita orang Indonesia ya pada begitu ya, kebanyakan ya kayak gitu ya. Ya karena kan baju kan nggak rusak ya, bukan tipe kayak makanan yang ada kadaluarsanya gitu. Jadi once misalnya kamu udah ngira-ngira nih seperti aku bilang itu kan, udah mau menjelang akhir winter, aduh
gawat nih winter ini gue sempat kedinginan banget nih, misalnya gitu kan, ternyata jaket gue tuh nggak proper, atau yang proper yang tebel itu udah robek, misalnya gitu kan. Jadi kan kamu udah tahu, berarti next winter itu kamu butuh. Nah, mulai tuh hunting-hunting ditungguin gitu. Kalau sudah sale ya kan, ya udah dibeli buat stok tahun depan. Oh iya. Ya cuman resikonya satu aja ya. Kalau badan kita bertambah berat, tuh nggak cukup. Udah stok buat tahun depan. Iya. Oke, nah itu dari segi pakaian ya. Nah, kita akan bahas dari poin yang kedua ya. Poin yang kedua ini bagi kita semua yang driving ya, terutama ya. Nah, bagi kita yang driving, kita akan mempersiapkan ban. Nah, mempersiapkan ban winter untuk diganti ya di mobil kita ya. Nah, ini kembali lagi kalau menurut gue pribadi ya, ini tuh tergantung preferensi ya. Ada orang yang males ganti ban winter, tetap pakai ban all season. Ada aja yang berani kayak gitu. Which is, ya itu fine-fine aja, tergantung selera mereka gitu ya. Tapi kalau dari gue pribadi, karena pengalaman gue yang gue pernah ceritain, gue pernah melintir 360 derajat, gue trauma, jadi akhirnya gue selalu ganti ban winter. Itu persiapan gue. Nah, untuk ban winter ini sendiri, kita gantinya jangan terlalu dini dan juga jangan terlalu terlambat gitu ya. Kalau menurut tips gue nih, karena kalau terlalu dini ya itu hawa masih panas, pakai ban winter. Yang ada ban winter kita cepat botak dan bensin kita boros gitu ya. Nah, kalau terlalu late untuk gantinya, keburu udah ada snow dan biasa juga kalau kita daftar asuransi mobil ya, kita kan udah declare tuh ke pihak asuransinya. Kamu pakai winter tire nggak? Ya, saya pakai. Dia biasa ada persyaratan tuh, Yul. Dia di antara di bulan November akhir atau Desember awal sampai dengan Maret akhir atau April awal tuh udah wajib pakai ban winter. Kalau nggak pakai ban winter, itu kalau ada kenapa-napa nanti nggak diganti, nggak di cover gitu. Nah, jadi kalau menurut gue tuh persiapan dari segi mobil tuh itu ganti ban yang terutama. Ganti ban sama ya aku juga udah pernah singgung juga dan kayaknya Darwin juga, gue kagak lakukan itu tuh. Itu guys di mobil siapin selimut, nggak usah yang bagus. Biasanya kan kadang-kadang ada spare apalah, apa aja yang itu cuman ya amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi kalau sampai terjadi atau kita lihat orang kejadian begitu, namanya mobil kan bisa aja mogok anytime kan. Jadi kalau lihat misalnya orang ada nepi gitu, oh kayaknya dia mogok atau apa, itu tuh sesuatu yang bisa kita pinjamkan atau kita kasihkan karena memang bukan yang sesuatu yang harus yang brand new yang kayak gimana gitu. Even ibaratnya tuh ya horden bekas atau spray bekas itu jadilah gitu. Yang sama penting bisa ini buat ini ya, bisa buat ngangetin ya. Ngangetin itu satu. Kedua itu sikat kaca itu jangan lupa dan sekop. Betul. Sekop. Jadi itu dua alat yang tiga lah, termasuk satu lagi itu untuk yang itu loh, air yang wiper itu, Win. Itu disiapin juga di mobil. Tapi itu yang itu sih maksudnya ya kalau orangnya suka mobil mungkin dia selalu lengkap ya di mobilnya. Tapi kalau yang kayak sapu, sikat itu loh guys, sikat jendela kalau kena salju sama sekop, knows kan ban ke apa atau stuck, gundukannya tahu tinggi kita harus skop kan. Nah, itu dua hal yang memang harus dibawa menjelang winter. Kalau lagi summer ya kita keluarin, ganti yang di dalam trunk itu lain lagi isinya. Ya kan? Tapi kalau winter itu wajib sekali karena ya itu parkir misalnya di outdoor terus turun salju kan dia ini nutupin mobil kita. Jadi harus kita sikat-sikat gitu, guys. Gitu. Betul. Nah, ini mungkin tips juga nih ya. Ini karena pengalaman pribadi. Untung gue nggak sebelum winter udah gue ganti tuh kebetulan. Nah, waktu waktu beli mobil pertama kali itu kan summer tuh ya. Nah, tadi lu mention bahwa kita kan mengenai itu tuh air buat wiper, air yang buat wiper kaca ya. Kan air khusus yang winter kan? Kan kalau sebenarnya air buat wiper itu ya kan sebenarnya kita tinggal beli di supermarket, banyak tuh yang khusus ya, murah lagi ya, paling $2 atau $3 sejerigen ya. Nah, gue waktu itu kehabisan waktu baru beli pertama kali ya, airnya kehabisan. Lu pakai air putih gitu kan. Nah, gue tuh udah isi air putih, terus berapa bulan kemudian gue ganti oli. Nah, pas ganti oli tuh pihak bengkelnya cek, ini kamu isinya air putih. Iya. Wah, kamu harus kuras cepet-cepet. Akhirnya dikurasin sama dia. Kenapa? Kalau pakai air putih nanti kalau winter beku itu jadi es gitu kan.
Nah, kalau Hmm. alcohol fluid yang khusus itu, yang buat wiper itu kan udah didesain khusus kan, bisa sampai Hmm. kadang-kadang sampai minus 40 derajat. Dia sampai minus 40 derajat pun nggak akan beku gitu Nggak ya akan kan. beku. Ya. Nah, itu salah satunya guys. Karena kalau kita di Indonesia mah kita cuek bebek, kita isi pakai air putih juga nggak apa-apa tuh buat wiper ya, air wiper. Tapi Hmm. kalau di sini nggak bisa. Nah, terus yang Hmm. kedua juga berkaitan dengan apa air wiper itu sangat berguna sekali kalau lagi snowstorm dan kita nyetir. Jangan sampai lagi kosong. Karena kan kalau kita lagi nyetir itu kan snow-nya kan jalan terus tuh Yul. Kita Hmm. kan harus mau nggak mau harus harus itu terus wipernya harus nyala terus kan, bener nggak? Plus harus Hmm. campur airnya supaya airnya itu ngecairin snow-nya ya kan. Kalau air apa air wipernya nggak ada itu kering kan, snow-nya kegesek-geseknya kering gitu kan, kaca kita baret-baret semua udahannya kayak gitu. Wipernya rusak, udah nggak bisa Betul, dipakai wipernya nanti juga pas summer rusak. udah nggak bisa dipakai tuh, udah nggak clean Betul, dia kan. betul. Iya, jadi itu Hmm. salah satu yang penting juga tuh ya. Nah, Sama bensin konon oh jangan iya, sampai tipis banget di tangkinya itu kalau lagi musim dingin. Ya kebayang sih ya, maksudnya dia juga nggak beku sih, tapi bisa bayangin nggak sih kalau itu tinggal setitik, ya kan? Ya kan? iya. Terus Hmm. nyalain, dia kan warming up-nya pasti takes time juga ya. Walaupun mungkin aku percaya mobil-mobil di sini udah didesain sedemikian rupa lah ya, Hmm. karena dia tahu kan dia akan di cuaca yang ekstrim. Hmm. Tapi kebayang nggak sih, udah tipis, terus pom bensin nggak tahu di sebelah mana, Hmm. lagi badai-badai salju pula lagi, Iya. terus ketar-ketir gitu. Hmm. Nyetir udah ketar-ketir, terus takut pula lagi tuh nanti stop di jalan karena Iya. bensinnya kehabisan. Jadi Hmm. itu sih yang uh, hal mobil ya lebih lebih ribet sih memang dan itu Iya. ya kalau kalian nyetir jadi nggak mesti itu misalnya oh itu urusannya laki-laki lah enggak lah. Pokoknya selama Hmm. kalau kamu nyetir kamu yang di belakang setir kamu harus tahu dan Hmm. harus ngerti persiapan-persiapan itu gitu. Betul. Dan satu lagi yang terakhir ini berkaitan dengan winter, kalau dengan mobil banyak juga yang kena masalah dengan aki. Hmm. Karena kalau lagi dingin itu mau starternya kan berat sekali tuh ya kan. Bayangin di Hmm. minus 20 mobil mau start gitu kan dari dingin. Jadi akinya kan berat kinerjanya. Nah, banyak yang sering soak akinya gitu loh. Hmm. Jadi kalau bisa di bulan-bulan November, Oktober tuh ke bengkel lah, kalian cek lah kondisi aki kalian gimana. Kalau Karena kan memang juga udah memang karena kan juga memang mau ganti ban, bener nggak? betul, iya, sekalian ganti deh daripada nanti udah lagi snowstorm, akinya mogok gitu kan. Aduh, akinya soak gitu. Hmm. Mobil nggak nyala, wah itu lebih pusing deh jadinya. Sama satu lagi, aku nggak tahu sih ya, ini tuh umum apa enggak ya. Tapi kayaknya umum untuk orang yang punya mobilnya itu bukan yang brand new gitu. Hmm. Itu biasa kita tuh ada beli semacam kayak road assistant gitu guys dari ada beberapa perusahaan sih, cuma ada satu memang yang apa namanya si CAA ya itu Hmm. yang lumayan reliable lah gitu. Hmm. Jadi maksudnya kita beli itu, kita langganan annually gitu. Jadi in case, ini sih bukan di winter aja, anytime mobil kita tuh kalau mogok, kita tuh bisa telepon, nanti orangnya datang gantiin bannya kah, atau ya itu kalau akinya soak kan dia yang jumperin. Kalau soalnya kita bisa aja sih ngarepin orang yang lewat-lewat ya, unus ada, memang kita kan nggak bisa garansi. Tapi kalau kita punya itu, kita tuh bisa telepon anytime, nanti orangnya kirim pertolongan lah buat kita gitu. Either kita nanti dipinjemin yang baru atau ya dia kalau lihat bisa diperbaiki langsung dia langsung perbaikin kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin bagus untuk dimiliki kalau kalian tahu kondisi mobil kalian itu Hmm. agak-agak mengkhawatirkan gitu. Jadi peace of mind aja Hmm. gitu. Atau bisa juga dia ngebantu derek ke Mm-mm. bengkel terdekat. Ya. Mm-mm. Karena kalau konon diderek sama yang di tol atau yang apa Hmm. itu mahal Oh sekali ya kan? iya, bisa diperes kitanya. bisa bisa dibawanya Hmm. tuh kemana gitu ya kan dia nggak sempat Hmm. nanya-nanya lagi lu di mana yang Hmm. terdekat pokoknya dia yang sedekatnya dia gitu Hmm. Hmm. gitu. Iya. Hmm. Oke, nah itu ya tadi ya dari segi berkendaraan ya itu yang harus Hmm. dipersiapkan kalau winter. Nah, yang berikutnya itu ialah dari segi kalau kita yang berikutnya itu ialah dari segi tempat tinggal ya. Nah, Hmm. dari tempat tinggal apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk winter? Nah, ini kalau dari segi tempat tinggal mungkin Yutan yang akan lebih banyak bisa jelasin karena gua ini tinggalnya di kondo atau di apartemen. Jadi mostly kebanyakan segala sesuatunya udah di take care oleh building management gitu ya. Jadi gue sangat nggak pusing sih kalau gue ya. Gue cuma tinggal Hmm. ganti dari switch dari air conditioner jadi heater. Udah gue cuma gitu doang persiapan gue. Ya Nah, kalau ya dari lu gimana tuh? ya kalau in term of yang kayak gitu eh,
mungkin memang lebih enak di kondo karena gini, kondo itu pasti selalu ada backup genset ya kan. Jadi gini guys, once mati lampu di Kanada ini itu bukan sekedar mati lampu tok ya kan, nggak bisa masak karena rata-rata kompornya kompor listrik. Ada sih beberapa yang gas ya, tapi umumnya itu listrik gitu. Terus kebayang nggak sih guys, kalau itu tuh either di summer atau di winter, summer kepanasan, winter bisa mampus kedinginan ya kan. Kalau sampai listrik mati kan semuanya nggak jalan tuh ya kan. Terus kalau di kondo, apalagi di high res, kemungkinan airnya juga akan mati juga karena nggak ada kuat pompa ke atas kan. Nah, itu sisi yang nggak enaknya di kondo aja sih, kalau menurut aku ya, kalau ada kejadian insiden kayak gitu. Tapi selain itu, kayaknya paling repotnya itu kalau kamu punya rumah gitu. Apalagi rumahnya itu yang single detached. Maksudnya sebelah-sebelahnya tuh nggak ada temennya, sendirian aja gitu. Nanti sebelahnya kalau ada rumah lagi ya dia sendirian. Kalau model kayak rumah aku ini kan kayak bedeng guys. Jadi maksudnya kita share wall gitu kan. Once katakan kita serentak nih ya mati listrik terus berarti nggak ada heater misalnya gitu atau gas nggak ada, pokoknya nggak ada heater deh gitu. Rumah gue ini akan bertahan hangatnya lebih lama ketimbang yang dia sendirian gitu. Karena kan kita masih kayak anget-angetan kan, dinding kita mepet-mepet gitu kan, apalagi kita bukan yang di corner ya itu. Nah, intem kalau soal winter, terus kamu namanya punya rumah kan pasti punya pekarangan, bener nggak? Pasti walaupun either gede banget atau kecil pasti harus ada perkerangan sedikit lah gitu. Nah yang secuplik itu kan salju turun nih, ya kita harus sekop gitu loh, harus kita buang. Apalagi yang aku bilang itu yang sempat dikoreksi ya sama penonton kita, makasih ya, aku salah nyebut. Itu pejalan kaki guys, itu kalau ada pejalan kaki ya. Area pejalan kaki itu kita mesti cepat-cepat bersihkan, ada waktunya, ada law-nya deh, walaupun nggak sampai orang tuh bener-bener blok-blok ikutin, tapi semuanya tuh tahu gitu. Sudah kalau salju udah berhenti berapa lama, mereka harus bersihin. Karena kenapa? Kalau sampai mereka tidak bersihin, terus ada yang jalan, terus dia terpleset atau kejungkel atau whatever, dia ada right untuk sue. Kenapa kau tidak bersihkan? Sudah kau di depan rumahmu ini tempat pedestrian gitu untuk jalan kan? Kenapa kau nggak bersihin? Dia bisa sue dan tahu kan? Walaupun acara sue mensu itu katanya konon Kanada nggak seheboh di Amerika, tapi tetap aja kan kita nggak mau pulang Indonesia pakai kolor doang kan, gara-gara begituan. Tuh, nah akhirnya persiapannya adalah kalau kamu punya rumah, numero uno garam. Jadi di sini itu garamnya itu jualnya tuh karung-karung kayak karung beras itu loh guys. Nah kalau kita itu, dan itu kan nggak rusak juga ya, maksudnya kan itu sesuatu yang kita makan juga. Yang penting kita simpennya tuh ke tempat yang kering lah gitu. Jadi kita tuh bisa stok berkarung-karung gitu, garam. Karena kita harus tuang supaya kita pun waktu keluar rumah nggak terpleset jatuh. Karena salju itu kalau udah cair terus tiba-tiba angin datang dan dingin, dia mengeras lagi guys. Yang udah cair itu dia mengeras lagi, akhirnya jadi kayak lapisan es transparan, nggak kelihatan. Nah itu yang paling bahaya. Nah itu bisa disingkirkan, maksudnya bisa dihilangkan itu dengan ditaburin garam gitu. Jadi buat seorang punya rumah, dia pasti stok yang namanya garam gitu, Win. Iya. Terus enaknya lagi kondo, mau nyalain AC, nyalain heater, suka-suka wae kan, karena kebanyakan itu sudah include di maintenance fee. Termasuk dulu aku masih di kondo Heres juga punya, ya udah kalau panas AC, kedinginan heater gitu. Nah kalau di rumah orang tuh katanya tuh kebanyakan tuh maunya hemat, atau certain people memang dia sukanya dingin gitu loh. Nah cuma mesti diingat ya, ingat teman-teman kalau punya rumah nanti di sini, kalau winter karena mau hemat, boleh hemat. Wah hemat aja kita nggak usah sering-sering nyalain heater. Kita tebel-tebel aja di rumah gitu pakai selimut. Boleh, tapi ada certain batas minimumnya. Once itu terlalu bau, kedinginan ya, demi kalian mau hemat, akhirnya jadi buntung. Kenapa? Pipa-pipa rumah itu bisa pecah karena dia kedinginan dan beku gitu. Jadi memang harus di set at least berapa temperatur between di luar dengan di dalam gitu. Ada rumusannya gitu. Jadi jangan sampai saking mau hemat akhirnya nggak nyalain heater, terlalu dingin, pipa-pipa di dalam rumah itu, pipa air, pipa apa bisa Dan kalau udah kalau sampai mati lampu atau apa, udah kejadian sama teman kita, selalu begitu deh.
Ya sebenarnya apes lah mau di season kapanpun juga. Aku kejadiannya di summer sih. Jadi summer itu AC rusak, Win. Aduh, ampun dah. Udah buka jendela aja nggak menolong gitu. Nah kalau teman kita kan waktu winter mati heaternya rusak gitu. Waduh, itu udah apa belebot. Jadi manusianya bisa jaketan atau mungkin kalau sampai berhari-hari bisa ngungsi ke hotel. Tapi yang bother main itu apa tau nggak? Itu pipa-pipa itu tadi, Win. Betul. Gitu loh, kalau kelamaan, pecah gitu. Iya. Tapi kalau normal semuanya alat-alat ya furnace semuanya berjalan dengan lancar, aman-aman, ya persiapannya hanya kamu perlu garam. Iya. Jadi kalau kita tinggal di Kanada ini, mostly kalau di rumah-rumahnya ya, nggak tahu ya kalau di Vancouver ya, tapi kalau di Toronto ya, mostly ini kita ada termostat ya, di mana kita bisa set gitu ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian, jam tidur, kita mau temperaturnya berapa. Terus pagi ketika berangkat kerja sampai sore, temperatur ada berapa. Nah itu temperaturnya mesti di set, jangan sampai loose gitu, nggak sampai terkontrol. Jadi siang-siang pun juga tetap heater nyalain aja. Tapi untuk supaya naikin aja derajatnya biar anget-anget dikit gitu ruangan kita supaya yang tadi ya biar nggak terlalu dingin ya. Jadinya nggak pecah-pecah pipanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita nanti membiasakan diri ada yang namanya termostat gitu ya. Ya, itu kayak by default kali ya. Semua rumah mungkin ada kali ya. Ya itu juga maksudnya itu juga salah satu alat yang selalu disentuh ya, at least bukan disentuh lah, at least dilihat gitu. Karena ya tergantung kamu lah, keluarga kamu mau setnya otomatis ya kan, atau yang seperti Darwin tadi udah jelasin panjang lebar tadi itu bisa. Tapi itu juga sama dengan yang aku bilang tadi, app weather. Nah, termostat itu salah satu yang kita lihat, wah kok dingin banget ya, terus kan kita ngecek dong, 23 kok, kenapa gue berasa, aduh kayaknya gue mau sakit lah, kayak gitu loh guys, atau aduh ini kok kepanasan, pas lihat, ya pantesan nih udah naik sampai 25 misalnya gitu kan, udah deh matiin apa AC-nya atau apanya gitu loh. Jadi itu alat yang selalu juga dilihat di rumah. Iya, nah di Jakarta kan kita nggak pernah tuh. Di AC, kalau nyalain AC doang ya Winnya kayaknya. Jakarta apaan termostat? Jakarta termostat apaan? Yang ada begitu masuk kamar, remote AC mana? Remote AC mana? Ya kan, yang dicari remote AC gitu kan, udah gitu aja gitu ya. Nah, jadi mungkin persiapannya salah satunya yang tadi bener tuh untuk termostat ya, untuk heaternya itu mendingan kalau memang ada kesempatan, ada budget, nggak apa-apa untuk ada orang yang bisa ngecekin atau di servis lah ya, berapa lama sekali ya sebelum winternya peak ya gitu ya, benar juga tuh. Nah, aku cuma tambahan cepat aja sedikit soal pergaraman pun ada ilmunya guys. Jadi garamnya itu sendiri nggak terlalu mahal ya. Apalagi kalau lagi promo gitu, mungkin karungnya mungkin $5 lah ya, atau berapa kalau ngoles segitu lah gitu ya. Tapi ilmu pergaramannya ada juga guys. Jadi jangan jangan nyalain aku loh ya, nanti suatu saat kata si Yutan nih aku harus tabur garam gitu. Taburnya juga kira-kira guys, karena namanya garam gitu dia jadi bisa bikin rusak konkrit juga kalau terlalu keras, terlalu banyak saking hebohnya gitu ya. Semennya itu bisa gerus lah gitu, apa sih istilahnya gitu, termasuk ya, korosi kan aspal gitu ya, kalau kayak driveway kan biasa orang aspal gitu ya atau apa. Nah itu kalau kebanyakan itu juga nanti bisa cepat merusak yaitu aspalnya tadi. Sama begitu misalnya salju turun nih, terus kan kita skop nih, nah skopnya kan kita saljunya kita buangnya pasti either ke taman kita atau kemana ya. Nah kalau ke taman terus ada pohonnya pula, itu kadang-kadang bisa bikin mati pohonnya karena dia keasinan gitu. Gak ada obat kan hipertensi buat pohon. Nah jadi orang tahu-tahu misalnya udah spring nih, aduh kenapa pohon gua menguning sebelah gitu loh. Nah, tanya aja waktu winter buang-buang saljunya ke area sini ya gitu loh. Dan kemungkinan garamnya terlalu banyak jadi dia terefek gitu. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Kalau punya rumah ya, konsekuensinya harus siapin garam dan skop salju juga tuh ya, pagi-pagi subuh-subuh ya. Biasa banyak kan lebih seperti itu ya. Sama mungkin sekalian aja Win, berhubung kita ngomongin soal rumah, aku sekalian mau ngomongin soal persiapan kalau kalian suka gardening. Ya, walaupun di kondo juga bisa gardening kan ya guys. Ini kayak Darwin itu juga bisa, apalagi selama ada pasio gitu tuh bisa pakai pot aja kan bisa gitu. Tapi ya itu, maksudnya kalau kamu di kondo, kamu di balkonnya kamu tanam tanaman, nah itu juga kamu berarti harus siap-siap kalau udah mau winter, udah dibersihin karena kan di sini
Kalau untuk tanaman yang bukan yang aku lupa lagi istilahnya, gue selalu ketukar-tukar lagi istilahnya. Tapi tahu ya, misalnya ada tanaman yang memang dia akan balik lagi tahun berikutnya, dia mati nih karena dingin kan. Tapi kalau begitu udah hangat lagi, dia tumbuh lagi loh, balik lagi itu hebat banget tuh ya, ciptaan Tuhan tuh hebat-hebat. Tapi ada yang memang didesain dia mati, dia nggak akan survive gitu loh, ya kan? Kayak misalnya kayak itu, gue nanam terong, nanam cabai gitu ya. Kalau gue antepin aja dia di luar, next year dia nggak akan bangkit dari kubur gitu. Dia memang bukan jenis tanaman yang akan kembali tahun berikutnya. Tapi katakan tulip gua nih, ya kan nggak gue bongkar. Dia mati, dia udah berbunga seminggu 2 minggu dia mati gitu. Jadi gue nggak ngapa-ngapain. Nanti tahun depan dia tumbuh lagi. Ya jangan tanya aku, pokoknya itu ciptaan Tuhan hebat banget dia bisa tumbuh lagi gitu ya. Tapi kalau untuk yang nggak bisa balik lagi kan berarti kita mesti decide, mesti gue mau masuk atau ya udah pembersihan. Nah itu juga salah satu kerjaan kalau udah menjelang winter. Ya udah masih istilahnya panen terakhir, terus sudah kamu harus, kalau kamu di pot ya kamu harus bongkar-bongkar ya kan, harus bersih-bersihin. Atau kalau di garden kamu ada kayak bikin box-box gitu ya, mungkin udah mulai ditutup atau ya maksudnya ada di persiapannya lah guys kalau udah menjelang winter itu, supaya next spring begitu kamu mulai mau tanam-tanam lagi, kamu juga udah nggak terlalu banyak kerjaannya ngebersih-bersihin. Apalagi yang rumahnya kecil, memanfaatkan lahan di luar atau apapun yang bakal kena salju. Itu kan pot-potnya segala macam mesti kamu singkirin. Kalau nggak ribet banget, chaos banget gitu. Udah ada salju mesti dibersihin, nggak bisa tuntas dibersihin karena di sini ada ini ada itu gitu kan, harus di-clearkan lah guys gitu. Iya. Oke. Nah, jadi itu tadi ya kurang lebih dari segi kalau persiapan rumah kalau lagi winter ya. Nah, berikutnya itu persiapan dari perawatan badan nih ya. Nah, perawatan badan ini kalau bagi gua ya laki-laki agak sedikit adaptasinya agak sedikit ekstra karena gue di Indonesia tuh gua kagak pernah lu pakai body lotion dan dulu di Indonesia. Nah, di sini akhirnya kalau winter gue pakai body lotion ya minimal sehari sekali lah habis mandi yo. Karena kalau enggak gue nggak tahan gatal-gatal, kulit gue kering sekali, ya kan? Makin digaruk makin gatal ya. Wah iya, dan makin bener, kayak kalau di Indonesia ya dianggapnya kayak orang kampungan, orang kulit busikan gitu istilahnya, busik gitu, kering gitu ya. Kalau digaruk tuh scratch ada bekasnya gitu ya. Waduh kering banget ya. Nah akhirnya salah satu tipsnya ialah kita harus sering-sering pakai lotions ya kalau lagi winter. Satu. Dan kedua, mandi cukup sehari sekali. Ternyata ya, walaupun kadang-kadang gue masih suka kebiasaan sehari 2 kali, tapi kadang-kadang semenjak gue work from home jadi sering mandi sehari sekali loh. Tapi ternyata bener loh, mandi itu bikin kulit kering loh kalau lagi winter loh, ternyata gitu loh. Nah, itu kalau winter cukup sehari sekali aja gitu ya. Nggak tahu kalau dari lu gimana tuh? Perempuan ada tambahan ekstra lagi nggak sih perawatannya? Sama lah, kalau udah urusan kulit tuh sama sih. Maksudnya kalau cewek kan biasanya memang nggak winter doang kan mereka pakai lotion kan. Mereka kayak gue bukan cewek aja, ya kita maksudnya gitu juga pakai lotion gitu. Tapi winter ya seperti kamu bilang ini khususnya daerah punggung guys. Daerah punggung ini tuh biasanya tuh kayak kering gitu, gimana sih? Kayak ya kering lah gitu. Jadi masih diolesin lotion kaki gitu. Nah anak-anak itu biasanya tuh di pipinya gitu. Soalnya kan main di luar itu dingin ya, dingin, kering gitu. Jadi daerah bibir, pipi mereka tuh suka merah-merah, kering, pecah gitu loh. Jadi kalau harus dipakein lotion. Kalau cewek-cewek ya udah pastilah jari-jari tangan ini juga perlu gitu dipakein lotion gitu. Sama ada satu lagi Win yang lupa di-mention terkait ya gara-gara kamu ngomong kulit sih ya perawatan. Humidifier Win during winter time gitu. Nah, biasanya kita beli tuh guys ya. Nah, ini nggak peduli kamu di rumah apa di kondo ya. Once kamu di dalam ruangan winter, kalau mau nggak necessary, nggak maksudnya nggak harus gitu, enggak. Tapi ada orang tuh yang mau karena misalnya anaknya itu kadang-kadang tuh dingin ya, kering kan, terus mungkin mereka tuh suka usap-usap hidungnya. Jadi kejadian anak-anak, even kita pun dewasa mimisan during winter itu umum gitu. Nah, salah satu untuk menghindari nggak ngocor-ngocor terus gitu ya, dipasanglah humidifier supaya temperatur suhunya itu lembab, nggak kering gitu. Aku pribadi nggak begitu suka humidifier ya. Aku pribadi tidak suka. Tapi itu menolong. Yaitu aku bilang kalau anak, waduh, kenapa nih mimisan? Wah, iya udah kering karena kita udah nyalain heater gitu loh. Jadi
biasanya orang beli yang portable gitu, di ruangan ini ada, nanti di ruangan mana ada lagi gitu. Iya. Iya, jadi kan kurang lebih karena saking udah udara di luarnya tuh kering ya. Kalau winter tuh snow itu bukan berarti basah, itu berarti sebenarnya kering gitu ya suasananya ya. Nah, terus yang kedua di dalam rumah itu kita heater terus lagi, ya kan? Jadi bener-bener kulit kita tuh bener-bener udah di luarnya kering, di dalamnya kena panas dari heater lagi ya ibaratnya kan. Makanya jadi kulit kita kering dan jadi gampang mimisan. Nah, itu yang tadi si Yutan bilang, dengan pakai humidifier itu akan mereda suasana yang kering di dalam rumah kita itu ya. Nah, cuman kalau ada beberapa orang yang nggak suka humidifier, Yul, ada beberapa yang gua dengar itu tipsnya itu ialah salah satunya punya akuarium. Dengan Ya, punya akuarium itu kan ada airnya, itu airnya tuh pelan-pelan akan yang apa kayak menetralisir lah ya gitu ya. menetralisir gitu ya. Makanya katanya akuariumnya itu misalkan berapa minggu aja itu airnya bisa menurun dikit tuh katanya tuh. Bisa menurun airnya katanya. Karena kesedot Cepat terus cepat gitu. menurun ya, Iya cepat gitu. menurun. Salah satu tipsnya kurang lebih seperti itu ya, dengan menggunakan akuarium gitu ya. Nah, itu salah satu hal. Oh, juga pakai lip balm ya. Kayaknya banyak yang sering pakai lip balm juga ya. Betul betul. Iya, karena bibirnya pecah-pecah gitu ya. Nah, itu persiapannya ya. Jadi jangan malah gimana sih, di gini-gini itu malah tambah kering Iya. gitu. Nah, mungkin salah satu lagi tuh yang buat badan kita ya, yang gua tuh merasa struggle tuh ya kalau lagi winter tuh ialah kalau lagi winter tuh sebenarnya kita kan harus sering banyak minum ya, kalau nggak dehidrasi kan. Cuman kalau banyak minum itu karena dingin, jadi cepet kencing lagi, Pipis cepet lagi. cepet pipis terus ya. Nah itu salah satu yang menurut gua, aduh nggak enaknya di situ tuh kalau winter tuh. Iya gitu. Tapi jangan lupa tetap kalian harus banyak minum ya, itu penting. Nah ini mungkin salah satu poin yang terakhir ya. Nah bagi teman-teman yang mempunyai anak kecil ya dan lagi musim sekolah, itu kalau lagi winter harus dipantau pagi-pagi email, dipantau radio, dipantau TV. Itu sekolah bakal libur apa enggak. Nah, itu tuh yang paling penting karena jangan kalian tahu-tahu santai-santai pikir tetap akan sekolah gitu ya. Terus kalian udah pikir akan pergi kantor gitu ya kan. Tiba-tiba baru tahu sekolahnya itu nggak datang, sekolahnya tuh diliburin gitu. Nah, kalian jadi panik sendiri kan, udahannya kan. Aduh, mau berangkat kerja gimana nih? Anak gue di rumah sendirian masih kecil. Akhirnya malah jadi berabe gitu ya. Nah, itu tuh bener nggak kalau dari lu? Ya, betul. Itu juga kita bahas panjang lebar, guys. Kalian bisa nonton video kita yang itu. Di sini kita seperti yang Dawin udah bilang gitu. Jadi sekolah itu bisa cancel kalau di musim dingin itu misalnya saljunya itu terlalu tebal gitu. Jadi either sekolahnya cancel atau school bus-nya cancel. Jadi sama app weather. Jadi dari malamnya kan kita udah tahu dong. Jadi dia tuh nggak yang mendadak. Kecuali ya turunnya tiba-tiba jam. Tapi tetap seperti kita bilang di awal tadi itu, memantau cuaca itu kita sudah makanan sehari-hari gitu kan. Terus ya semakin akurat dong. Ya pernah lah once in a while tuh meleset bener. Tapi kalau dia udah semakin dekat, misalnya nih malam nih ya, besok itu udah hampir, kalau dia bilang misalnya hujan nih 5 mili ini, udah hampir pasti hujan 5 mili. Kecuali ya adalah 1-2 kejadian totally berubah ya, tapi jangankan besoknya, orang 2-3 hari aja dia cukup akurat gitu. Jadi memang kita udah pantau gitu. Nah, kalau udah kejadiannya kayak gitu, ya udah siap-siap besok bangun pagi itu yang dicek adalah app-nya sekolah, ya kan. Nah, sekolah-sekolah Kanada itu kadang-kadang ada Twitter-nya guys, atau ada website-nya, bisa dicek, ini dia sekolahnya buka apa enggak, terus school bus-nya jalan apa enggak. Kalau anak kalian pakai school bus ya dicek gitu. Kalau school bus-nya yang cancel tapi sekolahnya buka, berarti kan kamu harus anter. Tapi kalau dua-duanya cancel, terus kamunya kerja pula lagi ya, nah kamu mesti arrange gimana ini anak nih jadinya dibawa ke kantor kah atau gimana. Nah seperti kita udah bilang juga di video kita yang lalu, employer di sini tuh lumayan maklum karena kan wajar ya, ini udah umum banget, udah nggak heran lah gitu. Jadi kalau sampai kejadian dan kamu udah nggak bisa titip anak kamu kemana, kamu mau ke kantor, aku rasa fine kok employer itu, nggak masalah mereka gitu. Atau kamu langsung minta cuti ya kalau masih ada cuti, atau ambil personal day juga bisa ya kan. Bisa di walk in out lah dengan HR, dia tuh nggak yang kok ada kejadian, dia enggak lah, dia tahu banget kok gitu. Dan mungkin anaknya juga begitu juga cancel sekolahnya. Betul, iya. Itu dari sisi sekolahnya, Win.
perlengkapan anak, Win, sama dia kan juga manusia, cuman versi yang kecil gitu ya. Jadi yang tadi ke awal kita udah panjang lebar soal baju, segala macam sepatu, mereka juga perlu, guys. Cuma mereka itu menjadi lebih repot. Kenapa? Dia bertumbuh terus, ya kan? Jadi akan beli, maksudnya, aduh, pengalaman nih ya. Iya. Paling mantep itu cuma bisa dipakai 1 season. Kalau anak kamu tuh masih di bawah, katakanlah 14 tahun ke bawah lah, aku anggap ya. Ya masa pertumbuhannya tuh terus nggak ada stopnya gitu kan. Jadi kalau mau perfect itu biasanya tuh 1 season doang. Maksudnya apa sih 1 season doang? 1 winter doang sepatunya itu. Jadi kan nih dari Desember sampai katakanlah kita April gitu ya. Nah kan ngarep-ngarep apa nanti Desember nantinya masih bisa pakai lagi gitu. Bisa kalau pas yang ini kamu belinya agak kegedean dikit. Betul. Bisa, tapi kalau kamu fit banget nih ya, yang ini dia udah fit banget gitu. Percayalah, nggak akan muat lagi pas Desember dia mau dikasih pakai gitu. Oleh sebab itu juga, jangan heran ya. Dan kalau kalian nonton ya videonya Sasha Stephenson ya, Win, dia kan baru balik dari yang lama di Indo, dia udah balik ke Kanada ya, di East Coast dia. Aku ada tonton video dia yang baru-baru ini, dia belanjanya ke thrift store gitu. Ya, baju barang-barang bekas. Nah, di sini itu memang umum banget. Gitu loh. Mau di East Coast, ke West Coast aku nggak tahu ya, aku nggak pernah di West Coast. Dan West Coast, we know ya, West Coast apalagi Vancouver itu lebih borju kan. Aku nggak tahu deh lifestyle di situ bagaimana, tapi at least di Toronto pun sangat umum. Kita itu mungkin nggak ada, pasti ada yang kayak misalnya ke Value Village gituin. Benar-benar second store mereka beli ada. Tapi yang umum terjadi, at least yang di circle-nya aku, ya udah kita lungsur-lungsuran, Win. Lungsur-lungsuran, dan itu bukan sesuatu yang, ya maksudnya kalau kamu nggak mau, fine. Kita nggak pernah ngejudge. Tapi kalau kita tahu ada yang mau, kita juga nggak ngejudge. Dan kita malah seneng. Jadi aku tuh kadang-kadang serba salah juga. Maksudnya, karena saking umumnya, Win, aku tuh kadang-kadang, mau nggak gitu loh. Tanpa aku mengconsider, nih orang tersinggung nggak ya? Siapa tahu dia baru datang dari Indo, dia nggak biasa kan. Nanti, apaan lu? Lu kira gue siapa? Mau barang bekas anak lu gitu kan? Karena saking biasanya gue nggak kepikiran lagi, Win, gitu. Langsung main tawarin, mau nggak nih, gue udah rapiin gitu kan. Ini untuk umur 4 cocok nih. Tanpa berpikir panjang gitu. Tapi belakangan, setelah tahu, aku nanya dulu, maaf ya, gitu. Sampai harus hati-hati sekali ngomongnya, maaf ya, kalau misalnya, tapi jangan marah kalau misalnya enggak, nih cuma nanya, kayak gitu loh. Tapi ya di sini umum banget, bahkan kita udah apal. Ya namanya kalau, misalnya gini, misalnya lah ya, anaknya Darwin, misalnya kan berapa? Dia 13 tahun. 13 tahun, anak gua 7 mendekati 8, berarti kan selisih katakan 5-6 tahun ya, 5 tahun gitu. Kan tinggal lu surin, gitu loh. Udah bisa nih, misalnya kalau kayak udah langganan gitu, Win. Kalau baju anakku itu diopernya ke siapa, itu pasti ke dia terus. Kecuali dia in one point dia bilang, udah kebanyakan gitu ya. Karena dia juga dapat dari si ini, misalnya gitu kan. Udah enggak, tapi ya umumnya itu. Bahkan guys, itu ada operan yang kedua dan ketiganya. Khususnya yang masih 4 tahun ke bawah. Karena masih bagus-bagus, Win. Karena kepakainya cuma 1 season doang, ya kan? Sama kan namanya anak kecil itu dia belum sekolah, baju-baju yang masih bagus, jaket-jaket yang masih bagus itu dipakainya pas mereka dibawa jalan-jalan weekend kan, Win? Cuman berapa kali gitu loh. Jadi masih bagus. Memang kalau udah masuk sekolah, wah apalagi anaknya yang mainnya yang ini, ya kadang-kadang memang udah usang lah, rada-rada udah gimana gitu kan, masih bisa, tapi mungkin nggak secaspleng anak-anak yang bayi gitu ya. Tapi masih bisa dipakai dan kita umum gitu loh. Gitu loh. Apalagi kalau misalnya mau gaya-gaya ya, misalnya kalau apa ya anak cewek gitu, kalau yang ini jaketnya yang kayak gini, nanti jaketnya yang kayak ini. Kalau kalian maksudnya kalau mesti beli sendiri nggak kebayang tuh duitnya berapa, ya kan? Jadi saranku kalau misalnya kamu nggak gengsi ya, don't mind, gak usah takut. Di sini tuh umum. Umum, even benar-benar beli ke toko second hand yang kamu tuh nggak tahu tuh bekas dipakai oleh siapapun, di sini tuh umum gitu loh. Makanya hidup toko-toko yang kayak gitu tuh ada hidup di sini gitu. Atau ya antar sesama teman aja, jangan sungkan ngomong gue baru dateng nih gitu ya. Anak gue umur 7, umur 11, ada nggak ya teman-teman yang bisa, maksudnya ada yang masih bagus. Wah, percayalah kalau
ngomong begitu ya. Walaupun Iya. misalnya aku nggak ada, aku akan reach out ke temanku yang lain. Mm-mm. Karena aku tahu betapa itu menolong banget untuk Iya. finansial kita. Karena itu Iya. cuma pakai sekali, guys. Habis itu udah Mm-mm. ganti lagi, gitu Iya. loh. Gitu. Iya. Iya, mengenai ini tuh maksudnya dari segi baju ya untuk anak-anak, karena anak-anak bertumbuh terus ya. Daripada kita tiap tahun harus beliin baju. Nah, ada salah satu tips yang menghematnya ialah misalkan kita punya komunitas, ternyata ada ya di komunitas kita anaknya yang mungkin setahun atau 2 tahun lebih tua dari anak umur kita, bener nggak? Ya kan? Nah, bajunya tinggal lungsur aja. Nah, nanti baju yang dari anak kita dilungsurin ke anak yang 2 tahun di bawah kita, di bawah anaknya kita gitu ya kan? Jadi oper-operan gitu ya. Nah, itu kan lumayan karena tadi yang Yutan bilang ya, karena kepakainya paling 1 season. Dan itu gue udah alamin guys. Gue nyesek banget beliin sepatu boots dan beliin jaket winter buat anak gue di tahun pertama. Baru kepake setahun, udah langsung sempit gitu ya kan. Jadinya ya itu sayang lah ya. Dan gue termasuk orang yang melakukan itu kok Yul. Kita terima Dan lungsuran dan kita juga ngasih lungsuran juga gitu. kadang-kadang nih ya, itu tapi gue nggak boleh Hmm. stereotip mak-mak ya. Tapi misalnya kan biasanya kan ibu-ibu lah ya, kalau belanjain barang-barang anak-anak kan biasanya Hmm. ibu-ibu lah gitu, atau bapak-bapak kalau single father atau gimana. Kecenderungan kita karena kita mau hemat, Win, akhirnya apa? Kita beli yang ukurannya rada gedean. Hmm. Jadi itu gue lihat anak-anak tuh ya, jaketnya tuh sampai klewer-klewer karena masih panjang gitu loh. Gue juga sedih kalau lihat yang kayak gitu. Maksudnya, terus nanti pas tahun depannya dia udah rada either pas atau kependekan gitu. Jadi maksudnya itu nggak pernah bener gitu loh. Bener nggak? Karena mau Iya, hemat iya. kan, ya udah beliin agak gede. Kalau sepatu rada gobrok dulu dia. Termasuklah aku pernah kejadian gitu kan, anakku saking aku pikir, aduh kalau mau dibeli pas-pasan, ini udah pastinya coba naikin dulu setengah nomor 1 nomor, Iya. tapi dia jadi gobrok-gobrok kan tahun Jalannya susah ininya. ya. Kan? Jadi aku pikir, terus nanti Desember entah bisa udah pas atau kesempitan, kan kita nggak pernah tahu ya growingnya itu. Jadi daripada sok-sok mau hemat-hemat, akhirnya kacau balau begitu ya kan? Ya udahlah gitu. Beli yang pas-pas aja, terus kalau dapat lungsuran ya kan masih bagus, why not gitu loh. Iya. Dan kalau kamu di sisi yang satu lagi yang kamu tidak mau karena mungkin kamu secara finansial juga kamu atau kamu punya preference pribadi, kamu jijian atau apa, mungkin ya ada kan, who knows ya, ada orang kayak gitu nggak mau pakai yang bekas, terus kan barang kamu jadi banyak kan, kamu kan banyak nggak bisa dipakai lagi kan sama anak kamu karena anak kamu nggak ada anak adiknya lagi gitu. Nah, ini ada satu tips lagi, itu barang bisa kamu jual ya. Jadi kalau tadi kan yang aku bilang circle itu gratis, oper-operan. Kalau kamu di luar komunitas, apalagi di Facebook ya, Facebook Market itu di seputaran rumah kalian itu guys, banyak sekali yang jual murah meriah. Karena dia mau get rid of barang-barang dia ini. Padahal misalnya 1 pile atau 2 pile ya, $5 aja apa $10, atau boot yang kita tahu harga barunya itu misalnya katakan $60 nih. Dia bilang, aduh ini udah cuma pakai 2 kali nih, udah kekecilan, udah $20 doang gitu loh. Ada gitu. Nah kamu bisa begitu jual gitu-gitu, atau ada ke toko longsoran tadi itu kamu juga bisa jual ke tempat itu. Dihargainya murah sekali sih, tapi ya daripada numpuk ya gitu. Nah kalau ini sih mungkin kalian di Indo juga pernah kejadian lah kayak dijual loakan gitu loh guys. Biasa kan jual loakan gitu kan. Nah di situ juga ada gitu. Iya. Iya. Jadi ya di sini sih ya kembali lagi ya itu tergantung secara preference, tergantung secara condition finansial tiap-tiap orang ya. Tapi yang jelas benar yang tadi Yutan bilang, di sini tuh culture-nya kita mau beli barang di thrift store juga so what, nobody cares gitu ibaratnya, ya kan? Nggak nggak ada yang kepo lah ibaratnya lo mau beli barang di thrift store apa enggak gitu ya. Nah jadi nggak usah gengsi sih kalau mau beli barang di thrift store sih ya. Karena terus terang gue juga pernah beli beberapa barang sih di thrift store sih ya gitu. Tapi gue mostly beli buku sih di thrift store ya, banyak yang beli buku gitu. Lumayan dapat buku-buku bagus dengan harga murah. Nah, mungkin salah satu hal juga yang gue mau nunjukin ke kalian bahwa tadi kan gue gue nasehatin kalian nggak usah gengsian gitu ya. Gue juga berdasarkan kesaksian gue Yul, gue juga berusaha untuk nggak gengsi. Dalam arti contohnya ketika gue baru landing ya, dan akhirnya butuh banyak barang ya,
Ya udah gue terima-terimain tuh, banyak yang ngasih hibah ke gue. Gue pakai rice cooker yang second dikasih gratis. Ya udah, microwave gue dikasih microwave gratis. Ya udah, piring, sendok, garpu gue dikasih sampai banyak banget. Berapa keluarga ngasih gue sendok dan garpu dan piring banyak banget. Ya kita terima aja gitu. Ada yang ngasih meja makan ke gue, ya udah gue terima aja meja makan dan kursi lipat. So what gitu loh. Ini Bener nggak? sesuatu kalau di Indo tuh nggak terbayangkan, men. Dan kayak gini ya, maksudnya gini, kalian kan si Darwin udah pernah sharing kan ya di video yang accounting itu, dia itu levelnya di mana, dia tuh udah apalah gitu level financialnya di Kanada. Kebayang nggak sih pas di Kanadanya itu terus dia willing to, itu tuh pasti kan, kalian tuh sempet yang gitu, kok mau gitu ya, gue nggak mau masa ke Kanada jadi kayak orang susah. Nah ini yang tuh gue kadang-kadang tuh susah, maksudnya susah gini loh. Once gue pulang ke Indo, ketemu orang yang tipe ini ya, terus begitu dia denger cerita kita yang kayak gini, Win, dia itu jadinya punya pikiran, Kanada itu tuh kayak tempat transit untuk kita sebagai imigran itu hanya untuk mencari duit, kerjanya itu parah ya, maksudnya kerjanya itu yang labornya itu yang benar-benar berat, yang kayak gelap-gelap gitu, yang nggak jelas, yang jam-jamnya juga nggak enak. Terus kita kumpul-kumpulin duit, terus kita pulang karena sengsara banget hidup di Kanada ini, gitu loh. Ya kan, harus pakai baju barang bekas, mau aja terima barang bekas gitu ya. Kayak gitu. Jadi pasti ditanya kerja apa di Kanada? Kapan balik Indonesia? Itu tuh tipik dua kunci pertanyaan, karena mindset orang-orang seperti itu adalah kamu di Kanada ini hanya temporary, karena di Kanada itu tidak enak buat imigran, tidak bagus buat imigran karena kamu susah lah hidup di situ. Mau gimana mau compete sama orang situ pasti kerjanya tuh yang gak enak-enak, terus begitu udah duitnya udah banyak pulang. Mereka tidak bisa berpikir bahwa Kanada ini tuh sama aja kayak di Indonesia. Kita berumah tangga, anak pergi sekolah, pergi kerja, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kerocok juga ada memang gitu loh ya kan. Tapi kita hidup di sini biasa gitu. Memang culture-nya beda, totally beda. Mungkin di situ lihatnya, nah ginilah perbandingannya, gini deh. Orang di sini tuh juga ada tuh yang katro, yang mikir misalnya negara berkembang, negara ketiga, negara berkembang tuh kumuh, nggak terpelajar, orangnya serem-serem, nggak ada etika. Itu kalau dia lihat mall mentereng di Jakarta bisa jatuh dagunya. Jadi gitu guys ya. Aku kebetulan keinget perbandingan ekstrim yang kayak gitu. Jadi jangan berpikiran kayak gitu. Mungkin yang kalian lihat tuh hanya secipliknya gitu. Yang kami ceritain itu hanya secipliknya gitu. Gak the whole gitu, ya kan? Kita ngomong culture-nya kayak gitu ya memang ada. Tapi tetap namanya cuma cerita. Oke, ngerti, oke. Tapi mungkin nggak benar-benar meresep gitu. Begitu sudah ke sini, baru tuh tahu. Sama orang yang di situ, begitu dia ke main-main ke Asia, gila ini mah lebih keren dari kita. Daerah kumuhnya bener ada. Yang ngeri-ngeri, orang ngeri-ngerinya tuh ada, tapi nggak semua cucuplik aja itu. Tapi udah dicap di label segitu semua. Gitu. Iya, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Gue mau menunjukkan bahwa gue ngasih advice ke kalian gitu ya. Nggak usah gengsi, gue juga buktiin gitu loh. Gue bukan hanya talk only gitu ya kan. Gue do the action gitu loh. Gue terima barang-barang bekas juga. Kalau nggak salah gue termasuk terima dari lu juga tuh. Istri gue terima mangkok kalau nggak salah dari lu. Apalah pokoknya yang gue lebih gue oper gitu. Iya, malah kan gitu. itu gue tuh masih di kondoin. Beda dengan kondo lu kan low rise ya. Terus kan ada kayak komplek-kompleknya gitu kan. Kalau gue kan high rise. Ada 3 building sih, tapi ya tetap satunya aja tinggi banget gitu kan. Jadi ratusan unit. Di bawah kita itu ya, waktu kalau kita mau keluar ke mobil kita itu ada satu kayak storage room lah. Jadi orang-orang tuh kalau pindahan atau apa ya yang masih baru dia taruh di situ, Win. Nah itu salah satu tempat favorit gue, dan itu yang gue kehilangan waktu gue pindah ke rumah. Lu bisa ambil barang gitu, orang yang buang kita ya. Lewat kan kita bolak-balik kan kalau kita keluar rumah pasti lewatin ruangan itu gitu loh, kan pintunya dibuka. Nah, wah ada apa tuh? Nah, masuk dulu lihat-lihat gitu. Apa nih masih oke, kadang dapat yang bagus-bagus lah itu. Iya. Ya kan? Apalagi kalau orang-orang pindahan gitu. Gue sih don't mind.
Ya Iya. kan? Apalagi kalau model misalnya kalau mangkok atau apa gitu ya, Mm-mm. cuci aja bersih udah. Mm-mm. Cuci Iya. air panas, masukin aja ke mesin, Iya. bersih Betul. gitu. Apalagi Bahkan, kita tahu ya, hmm, apalagi kalau kalian itu masih sementara guys. mm-mm. Pindah pasti masih sementara kan, either Betul. di basementnya orang, Mm-mm. apa hanya berupa kamar, atau kamu Mm-mm. sewa apartemen kecil. Mm-mm. Jangan beli-beli dulu, karena Mm-mm. kalian nggak tahu nextnya itu kalian move-nya kemana, ke rumah kah, ke kondo kah, ke Mm-mm. luar provinsi kan nggak pernah tahu. Mm-mm. Tapi kan juga nggak bisa dong, nggak ada apa-apa gitu. Masa makannya Mm-mm. begini-begini terus? Ya Iya. kalau ada di depan orang, kalau hari sampah ya orang ngeluarin apa gitu di pinggir, Mm-mm. itunya berarti boleh diambil guys. Kalau Iya. ragu-ragu ya boleh ketok pintunya nanya itu betulan Mm-mm. dibuang apa enggak. Kadang-kadang saking Iya. masih bagusnya, kenapa dia Mm-mm. buang ya kan? Apalagi Iya. dijemur, nanti Mm-mm. main gotong-gotong dibilang maling lagi Iya. gitu kan. Jadi gitu ada dan reach out lah ya ke Mm-mm. komunitas. Makanya tuh dianjurkan sekali kalau mau pindah kalian ada temennya dulu gitu ya, reach out jauh-jauh hari. Itu kamu Mm-mm. tinggal ngomong, Iya. ada nggak ya yang punya meja lipat kayak apa kayak Mm-mm. ya untuk Iya. sementara aja. Percayalah, pasti ini kita teman-teman di sini tuh wah akan langsung kasih tahu Iya. kalau kita ada. Karena Mm-mm. kita juga di sini tuh nggak bisa Iya. simpen barang tuh banyak-banyak itu nggak bisa. Satu rumahnya mungkin nggak tahu gede. Mm-mm. Kedua di sini kayak satu lagi kalian ingat Mm-mm. buang sampah aja tuh kadang-kadang mesti bayar guys. Buang Mm-mm. sampah mesti bayar Betul. Betul. gitu nggak bisa buang buang Iya. gitu nggak bisa ada Iya. apa gitu mesin Iya. cuci rusak mau dibuang Mm-mm. mau buang kemana kalau bawa ke Iya. itu mesti kalau nggak punya truk sewa truk Iya. ada mobil gede mau didam pun kalau bukan hari sampah mesti bayar guys jadi Iya. daripada itu numpuk nggak dipakai ada yang mau silakan silakan ini aku ada ambil ambil gitu. Iya. Iya, makanya seperti yang gue pernah juga share kan beberapa kali Yul di video-video kita yang lain ya. Kalau bisa join komunitas ataupun ikut mailing list ya. Nah, salah satunya kan tuh Serviamto tuh yang gue pernah sharing juga dan beberapa teman udah pernah ada yang nanya tuh Yul cara join Serviamto dan mereka join akhirnya ya. Nah, itu yang kalau gue perhatiin ya, di Serviamto itu kan mailing list orang Indonesia. Bayangin guys, pernah ada yang nawarin ngasih komputer gratis. Coba. Wah, itu rebutan langsung yang minta. Bikin kuis langsung Iya, seleksi. sampai harus pakai kuis. Nah, ada yang ngasih komputer gratis, laptop. Terus ada lagi yang ngasih, pernah inget nggak yang Om Greg yang dari Hotel Novotel? Itu dia punya hotel di Toronto, itu ada sekitar 30-40 biji TV yang bekasnya itu mau dikasih, disumbangin. Karena dia mau ganti upgrade TV baru. Wah, itu 30 TV, bayangin, 40 TV. Itu ludes semua. Banyak yang minta tuh TV-nya, bayangin. Dapat TV gratis, ya. Terus juga sering banget ya, sofa, ya Yul ya. Banyak yang nawarin, mau nggak nih saya mau pindahan nih sofanya atau mejanya. Tawarin gratis gitu. Nah, itu dari ikut mailing list gitu aja lumayan gitu untuk perabot-perabot temporary itu ya kan. Waktu anakku masih bayi belum lahir lagi, baby crib udah dapet. Terus yang bisa didorong kemana-mana, yang rumbe-rumbe yang bagus gitu, ada dapet juga gitu. Jadi ya banyak lah gitu. Jadi balik lagi ya, nanti once kalau kamu sudah punya rumah, financial pun udah lebih mantap, misalnya udah dapat kerjaan apa-apa, mau beli yang baru, yang cantik, yang sesuai rumahmu, go ahead, silakan. Enjoy your life, silakan, do it gitu. Memang itu sudah waktunya tepat. Karena itu nanti kamu udah keburu banyak-banyak barang di tempat yang masih temporary, mau pindah, do it lagi guys. Mendingan kan cuma gerek koper doang. Iya, betul. Iya, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Mungkin note ya, gue dulu pertama kali punya 3 sepeda, itu 3 sepeda nemu semua. Orang buang sepeda semua tuh. Tapi itu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya, orang masih buangin sepeda loh. Sekarang susah mau cari orang buang sepeda. Kalau ada malah kita nanya ya, salah kali itu. Takutnya kita yang nyolong nanti kita ambil. Iya, itu lagi diparkir itu. Iya. Oke. Ya udah, ini mungkin ini yang terakhir aja nih dari pengalaman gue pribadi, Yul. Kalau gue dari gue pribadi, yang terakhir ini ialah kalau lagi winter, gue biasa akan stok makanan lebih. Karena kadang-kadang nanti ada beberapa kali tuh snowstorm-nya lagi parah berapa hari itu gue jadi males gitu buat beli groceries ya. Gue stok lebih banyak deh gitu makanan. Nah, nggak tahu kalau lu gimana? Kita stok makanan sih the whole year ya, the whole year. Karena ya itu tadi tuh kalau misalnya mati lampu di sini tuh nggak bisa masak. Masalahnya tuh di situ ada kompor. Ya kalau kita camping kita pasti selalu ada kompor portable, ya kan? Ada. Tapi ya itu part of survival aja lah guys. Maksudnya
kayak Indomie ya, makanan-makanan kaleng di sini tuh banyak sekali karena kan ya itu lagi-lagi culture juga ya. Makanan kaleng itu tuh umum dimakan orang-orang sini juga, khususnya bule-bule lah ya. Asia mungkin jarang gitu. Jadi maksudnya yang enak-enak menurut orang yang biasa makan dan suka itu memang enak-enak dan variasinya banyak sekali. Jadi memang selalu kita tuh stok gitu. Tapi aku setuju dengan Darwin itu kalau lagi winter eh, ini juga lapar terus guys kalau dingin ya kan. Jadi memang mau Betul. ngunyah-ngunyah terus kan. Terus mau kegiatan yang di luar juga kan dingin nggak bisa. Akhirnya home party. Nah kalau kita yang nge-host ya kita mesti banyak persiapan Iya. juga dong. Atau kalaupun kita diundang kita mesti bring something kan, gitu loh. Jadi ya memang bahan-bahan makanan ya kalau yang agak kering-kering bisa tahan lama itu bisa disimpan. Dan enaknya kalau winter guys, kalau kamu punya rumah, garage-mu itu jadi freezer. Gitu. Iya. Dingin kan? Freezer itu. Nggak usah cepat-cepat, oh masa aduh lemari es gue kecil nih, nggak muat nih ya. Ada garage, simpen di garage kalau lagi winter, aman, nggak busuk gitu. Daging juga nggak apa-apa ya, taruh di situ ya daging. Daging mungkin agak-agak ngeri lah ya, kalau daging kan maksudnya, lu tahu sendiri, daging di room temperatur cuma boleh less than 2 jam kan. Dia bakteri growing-nya itu cepat. Tapi ya kalau lagi ekstrim dingin, bisa jadi beku dia di situ, Win. Minuman bekuin di garage itu kadang-kadang. Tapi kalau kayak sayur gitu ya aman lah ya ditaruh di garasi ya. Aman. Apalagi misalnya roti-rotian gitu ya, itu aman juga. Iya. Tadi berkaitan dengan yang lu bilang kalau lagi winter itu kan lapar terus ya. Nah itu mostly dari kita tuh banyakan akan bertambah berat badan. Jadi kalau bisa pas winter pun diusahakan ada olahraganya juga gitu ya. Betul. Lebih seperti itu deh. Oke deh kalau gitu. Mungkin dari gue sih itu Yul. Nggak tahu dari lu ada lagi nggak tuh poinnya? Ya dari gue sih itu aja lah ya. Yang apa? Maksudnya kalau mau cerita itu pasti sampai 2 hari 2 malam juga nggak selesai guys. Karena kalau nggak di-trigger, jadi bagus ya kalian tanya kita di kolom komen. Karena kadang-kadang ya seperti kita bilang itu tadi ya di awal. Kita itu udah kelamaan di sini. Elah kelamaan macam udah lama aja. Masa udah cukup pengalamannya gitu. Jadinya tuh kita jadi kayak itu bukan sesuatu yang spesial lagi. Itu bukan sesuatu yang penting. Masa sih nggak tahu itu, misalnya gitu loh, saking kitanya udah biasa gitu. Dengan kalian bertanya, jadinya kita mengingat lagi mula-mula kita waktu baru-baru datang, oh iya kita juga pengalaman seperti ini gitu. Pantesan ada yang nanya, oh ya yuk kita share yuk gitu loh, supaya orang lain bisa dapat pelajaran dari kita. Mungkin kita pernah melakukan kebodohan karena kita nggak tahu itu tadi gitu. Nah makanya kalian bagus nanya gitu. Dan mungkin aja sepanjang video ini yang udah panjang lebar ini tetap mungkin nggak mencakup semuanya, tapi mudah-mudahan nih at least yang apa yang udah keluar dari otak kita ya, dari pengalaman kita gitu. So far ya itu aja lah. Gitu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan lagi jangan ragu-ragu, tulis deh di komen. Kita tuh selalu baca kok komentar kalian ya. Kita selalu baca. Cuman aku ngaku ya, aku jarang balas, tapi aku baca guys. Gitu. Iya. Jadi maksudnya tuh kita baca ya, dan ada beberapa yang juga kita nggak balas karena pertanyaannya mungkin nggak applicable gitu ya. Tapi general ya, kadang-kadang terlalu general atau udah terlalu spesifik. Betul. Atau terlalu spesifik personal, kita juga susah jawabnya guys kalau terlalu spesifik gitu, karena kita nggak kenal the whole story kan, cuma sepenggal itu kita nggak berani kasih suggestion atau jawab apapun gitu, karena jawabannya tuh bisa ABCD gitu, jadi harap maklum ya gitu. Iya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu-ragu, nanti kita akan bahasnya dalam video seperti ini. Sehingga ketika kita balasnya dengan komprehensif dan juga bisa share ke banyak teman-teman yang lain gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita akhirin videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu share. Oke, bye. Bye.